Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. ونعوذ بالله من أحوال أهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد أصل الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب Amin ya rabbal alamin. Sedaya para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh lan bini sepuh ingkang mugi-mugi tansah dimulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Jamaluddin, mugi-mugi diparingi panjang umur, diparingi kesehatan, amin ya rabbal. Sedaya para hadirin hadirat, para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi diparingi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita sama-sama berkumpul memuliakan malam yang paling mulia, yaitu malam dilahirkannya Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Beliaulah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi berkat Kanjeng Nabi kula lan jenengan sedaya mendapatkan saadah, kebahagiaan hidup dunia maupun kelak di akhirat. Berkatipun Kanjeng Nabi, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, para rawuh rahimakumullah. Di dalam majelis yang mulia ini kita sama-sama berkumpul meluapkan rasa gembira kita, meluapkan rasa syukur kita atas dilahirkannya beliau junjungan Nabi besar Muhammad, yang insya Allah dengannya kegembiraan kita kelak akan membuahkan syafaat Rasulullah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sayyidina Abdullah bin Abbas, mufassir hadhil ummah, beliau berkata bahwa firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, yang karena keutamaan dan rahmatnya maka bergembiralah atas rahmat tersebut. Rahmat itu tiada lain dan tiada bukan adalah sang Nabi, sang pemilik syafaatul uzma. Beliaulah junjungan Nabi besar Muhammad. Innama ana rahmatul muhda, karena beliau sendirilah yang telah berkata,
sesungguhnya aku adalah hadiah rahmat dari Allah untuk umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai sang rahmat bagi alam semesta. Maka rahmat yang mesti kita bergembira dengan adanya tiada lain adalah beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka peluapan kegembiraan kita atas wujud beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah, adalah rasa syukur kita kepada Allah yang telah dijadikan kita sebagai umat paling mulianya Nabi, yaitu beliau Nabi besar Muhammad. Busyra lana ma'syaral islami innalana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Al-Imamul Busiri dalam burdahnya beliau mengatakan, sungguh kabar gembira untuk kita wahai umat, ketika yang ada di tengah-tengah kita paling afdalnya Rasul, maka kita pun menjadi paling afdalnya umat, tiada lain berkat beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka dalam riwayat disebutkan bahwa malaikat berkata, ajaban kaifa ajab lil umamis sabiqah mimman naja kaifa naja ma'a kathratil ahwal. Dawuh para malaikat, sungguh mengherankan dan sangat mengherankan untuk umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, yang mana mereka bisa selamat kelak di hari kiamat, padahal hari kiamat adalah hari yang sangat genting dan menakutkan. Mana mungkin umat para nabi terdahulu bisa selamat, kata para malaikat. Tapi kata malaikat selanjutnya, wa ajaban kaifal ajab, dan yang lebih mengherankan lagi dan sangat mengherankan, li ummati Ahmad, untuk umat Nabi Muhammad, mimman halak kaifa halak, kok bisa ada yang binasa, kok bisa ada yang celaka kelak di hari kiamat. Walaqad hazu ni'matal uzma wa izzatal kubra, padahal mereka sudah punya nikmat yang paling besar, kemuliaan yang paling agung, yaitu beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Malaikat gumun, nek wonten setunggal dari umat Nabi Muhammad binasa, bukankah mereka sudah punya wasitatul uzma, perantara yang paling agung dari Allah? Bukankah mereka adalah afdalnya umat Nabi besar Muhammad? Maka tidak lain dan tidak bukan orang-orang yang mereka lolos dari syafaat Nabi Muhammad adalah memang orang-orang yang lari dari beliau Rasulullah, yang krisis mahabbah, krisis kecintaan kepada Nabi Muhammad, yang bahkan mungkin tidak kenal Rasul walaupun dia adalah seorang dari umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemuliaan yang datang di tengah-tengah kita ini semua tidak ada lain adalah berkat beliau Nabi Muhammad. Kenikmatan yang datang di tengah-tengah kita, nikmatul Islam, nikmatul iman, bahkan nikmat wujudina, tidak ada lain karena berkat beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Hingga Sayyidina Abbas, paman beliau, ketika menikmati zaman Islam, zaman iman, zaman kejayaan Rasulullah, zaman kemuliaan sebagai umat Nabi Muhammad, yang sebelumnya beliau mengalami zaman jahiliyah, maka beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laqad asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku
Wa nahnu fi dzalika nur wa fi dhiyai wa sublir rasyadi nakhtariku. Gusti Kanjeng Nabi, semenjak lahirmu 12 Rabiul Awal, alam semesta bercahaya dan cahaya tersebut menembus segala alam. Dan sampai detik ini, jalan hidayah yang kami jalani adalah hanyalah berkat lahirmu wahai Rasulullah. Maka itu ulama sepakat malam yang paling mulia untuk kita umat Nabi Muhammad adalah malam dilahirkannya beliau Rasulullah. Napa lebih mulia dari Lailatul Qadar? Nggih. Lebih mulia daripada malam nisfu Sya'ban? Iya. Lebih mulia dari malam 1 Rajab? Pasti. Lebih mulia dari segenap malam. Karena kalau tidak ada malam 12 Rabiul Awal, kita enggak kenal Lailatul Qadar. Kita enggak kenal malam nisfu Sya'ban. Kita enggak kenal semua malam, bahkan kecuali setelah datangnya 12 Rabiul Awal, malam dilahirkannya beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Maka tepat kiranya apabila kita meluapkan kegembiraan kita di hari dilahirkannya Rasulullah. Maka sudah sewajibnya dan sepantasnya bagi kita yang mendapat kemuliaan dari Nabi Muhammad untuk meluapkan kegembiraan kita di malam dilahirkannya beliau Nabi Muhammad. Justru yang mengherankan, kalau umat Rasulullah sampai 12 Rabiul Awal berlalu, belum sekalipun pernah memperingati hari dilahirkannya Nabi Muhammad. Niki kebangetan. Khususnya sekarang kalau kita perhatikan, kebetulan 12 Rabiul Awal itu tepat kalau tidak salah di tengah-tengah bulan Februari. Maka ada 3 momen di Indonesia niki sing bareng. Yang pertama Imlek, yang kedua 14 Februari. Dinten napa niku, Pak? Ibu-ibu niku lha hafal Valentine. Dan yang ketiga Maulid Nabi. Tapi kalau kita perhatikan, toko-toko itu cuman ada diskon Valentine, diskon Imlek, diskon Maulid Nabi mboten wonten. Niki napa enggak nggumun kula? Negeri 90% muslimnya, Maulid hari yang paling mulia, kok justru malah enggak ada yang memeriahkan Maulid Nabi, kok malah kaum muslimin memeriahkan Valentine. 14 Februari niku adalah matinya pendeta jenenge Valentine. Wong NU niki saking senenge hol, sakniki pendeta ya di holi 14 Februari. Anak-anak kita Masya Allah, kadang Rabiul Awal sampai berlalu nggak tanya kapan Maulid Kanjeng Nabi, tapi kalau 14 Februari nggak pakai tanya, mereka sudah menanti. Maka anak-anak kita sudah mulai krisis mahabbah, krisis kecintaan kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Maka melalui momen Maulid Nabi seperti ini, monggo galakkan mahabbah kepada Rasulullah, galakkan kecintaan kepada beliau, jadikanlah beliau qudwah, tuntunan dalam kehidupan kita. Insya Allah yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, kelak akan dikumpulkan kita, zuriyah kita, anak-anak kita dengan orang yang dia cintai, tiada lain adalah beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cintailah beliau Nabi Muhammad sebagaimana kecintaan para sahabat dan para tabi'in kepada beliau Nabi Muhammad. Kalau kita lihat dan kita saksikan kecintaan para sahabat dan anak-anak mereka kepada Nabi Muhammad, kita akan saksikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang betul-betul sangat jauh dengan Nabi Muhammad. Rumah mereka yang terdengung adalah syama'il Rasulullah. Rumah para sahabat sudah nggak usah lagi baca maulid, karena setiap saat yang ada selalu adalah sirah
cerita perjalanan hidup Nabi besar Muhammad. Maka semenjak kecil pun anak-anak mereka tumbuh dengan kecintaan kepada Rasulullah. Suatu riwayat membuktikan seorang anak dari sahabat di zaman Khalifah Abi Bakar yang tiap hari, tiap saat selalu diceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad, keindahan wajah Nabi Muhammad, hingga ada dalam batinnya kerinduan yang berat kepada beliau Nabi besar Muhammad. Suatu saat ketika ada seruan perang, seruan tersebut masuk ke rumah sahabat. Terdengar anak sahabat yang masih usia 13 tahun, 14 tahun tersebut, seruan perang, izin kepada bapak dan ibunya untuk ikut serta dalam peperangan. Sang ibu berkata bahwa umur masih terlalu kecil, belum saatnya untuk perang. Ayahnya pun juga begitu. Akan tetapi mendengar larangan kedua orang tuanya, anak sahabat tersebut semalaman menangis, gak bisa tidur karena dicegah untuk ikut jihad di jalan Allah. Masya Allah, Pak. Anak sahabat niku lho, Pak, nangis mboten saged tilem gara-gara dilarang jihad. Kalau anak sekarang kadang-kadang bapak ibu sing nangis ngejak maulutan. Apa ada anak kita yang sekarang nangis untuk taat, nangis ngejak sholat jamaah di masjid? Yang ada nangis minta dibelikan PS, nangis njaluk di toko nodulinan. Sudah mereka cinta dengan dunia, nanging abna'us sahabah, anak-anak sahabat, mereka nangis karena ingin untuk jihad di jalan Allah. Ketika itu melihat sang anak yang gak tidur semalaman karena menangis, ibu hatinya luntur. Berkata kepada suami, ya udahlah Pak, kesian anak menangis semalaman hanya ingin ikut berjihad. Kalau seperti ini, biarkan saja dia pergi. Kata suami, wahai ibu, wahai istri, kalau engkau ridho anakmu pergi berjihad, ya sudah, saya akan bawa dia ikut berjihad. Saya ridho. Kemudian bapak tersebut memberi bisyarah kepada anaknya, nak, alhamdulillah sudah dapat ridho dari ibu, besok insya Allah kita ikut serta berangkat perang. Kabar gembira itu membuat dia malah gak bisa tidur persiapan untuk esok harinya mau berperang. Tapi sang ibu masih bingung, anak umur 13-14 tahun kok kepingin perang. Apa yang dia ingini? Kalau ingin ghanimah, rampasan perang, nggak seneng dengan dunia dia. Kalau ingin sanjungan, juga nggak pengen dia sanjungan. Apa gerangan yang membuat dia betul-betul mempunyai semangat untuk berjihad di jalan Allah? Esok harinya setelah subuh itu datang, sholat berjamaah, seruan perang ketika itu sudah didengungkan, sang anak menunggu orang tuanya di depan pintu rumah. Ketika bapak tadi keluar, sang anak izin kepada ibunya untuk ikut perang di medan perang. Ketika izin, sang anak tadi merangkul ibunya, sambil merangkul, sambil berbisik di telinga ibunya dengan bisikan, ya ummi, wahai ibuku, ini stushhitu, kalau sampai nanti aku mati di medan perang, amatu ballighina salama ila Rasulillah. Kemudian nanti ketika ruhku bertemu dengan ruh Nabi Muhammad, napa jenengan boten kirim salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Bakatil nangis ibu, loh nak, nggih Bu, saya setiap hari hanya sekedar mendapat cerita tentang Nabi Muhammad. Setiap hari saya hanya mendapat syama'il beliau. Saya rindu ingin bertemu dengan beliau, dan tidak ada cara yang paling tepat seperti mati dalam jihad. Insya Allah apabila aku meninggal dunia, pasti ruhku bertemu dengan ruh Nabi Muhammad, dan itulah tujuanku. Aku ingin ikut medan perang berjihad di jalan Allah. Seorang anak yang usia segitu Pak, cinta mati kepada Nabi. Bahkan ingin meninggal hanya ingin untuk memandang wajah Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Makanya kalau kita lihat buku para salaf, sudah menjadi hal yang lumrah anak sebelum balik harus mimpi ketemu Nabi Muhammad. Di Tarim, abna ahlat Tarim, anak-anak orang-orang di Tarim itu kalau sudah sampai balik belum sempat pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad, gak diakoni anak be wong tuane. Sudah balik umur 14-15 tahun nggih, belum sempat sekalipun mimpi ketemu Kanjeng Nabi, belum pernah. Maka ini anak gak beres dalam tarbiyahnya. Gak ada sedikit pun kecintaan kepada Rasul, gak diakoni anak be wong tuane. Antalastar rijal. Kau bukan orang. Betul-betul bukan orang yang orang baik. Orang baik adalah ketika balik sudah pernah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Kalau anak-anak kita zaman sekarang, jangan lagi yang balik, sing wis duit putu papat durung sempet mimpi. Sing diimpeni niku mek artis tok nggih. Kalau sudah setiap saat yang sering disebut adalah nama artis pemain bal-balan, ya gak bakalan Pak mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Anak-anak kita sekarang masuk istiqomah mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Sing mimpi Mbah Surip niku lho akeh nggih. Ini terjadi karena anak-anak kita haus dari tarbiyah, pendidikan untuk kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Belum lagi sahabat Nabi Muhammad. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan mithla ashabi Muhammadin Muhammadah. Kalau kecintaan dengan Nabi Muhammad, maka enggak ada seperti para sahabat. Hingga dikatakan tidak ada orang yang cinta dengan orang yang lain seperti para sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi besar Muhammad. Bukan cuma kecintaan itu ada pada lisan mereka, tapi berani mengorbankan harta mereka, ruh bahkan mereka korbankan demi kecintaannya kepada beliau Nabi besar Muhammad. Kalau kita mau ungkap cerita para sahabat, Thauban, sahabat Dzulbijadain, begitu banyak. Tapi ingin satu cerita riwayat seorang dari sahabat yang betul-betul mempunyai kecintaan yang sempurna kepada Nabi, beliaulah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal niku saking cintane dumateng Kanjeng Nabi, setelah meninggalnya Rasulullah nggak kuat lagi tinggal di Madinah. Sebab ketika beliau itu lewat ke pusara Rasulullah, beliau ingat Rasulullah, beliau nangis. Lewat mimbar Kanjeng Nabi, lihat mimbar Kanjeng Nabi, beliau nangis. Lihat anak Nabi Muhammad, beliau nangis. Selalu beliau menangis melihat sesuatu hal yang bernisbatkan kepada Nabi Muhammad. Hingga akhirnya beliau minta untuk pindah ke Damaskus, ke Syam. Beliau tinggal di sana sampai bertahun-tahun, sekitar lebih dari 10 tahun. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dawuh Kanjeng Nabi, ma hadzal jafa ya Bilal. Kerenggangan apa yang terjadi antara engkau dengan aku wahai Bilal, sampai-sampai engkau gak pernah sekalipun berziarah ke dalam pusaraku. Ketika bangun dari mimpi tersebut menangis Sayyidina Bilal. Minta maaf kepada Rasulullah. Maaf ya Rasulullah, saya bukan gak mau ke Madinah, saya bukan gak mau ziarah ke kubur jenengan, tapi saya ini gak kuat lihat Madinah itu selalu menangis, mengingatkan semua hal tersebut, mengingatkan kemuliaanmu ya Rasulullah. Tetapi karena itu perintah langsung, beliau Sayyidina Bilal mengemas, ambil barangnya, kemudian langsung berangkat dari Syam menuju kota Madinah. Sesampai di kota Madinah, para sahabat menyambut Sayyidina Bilal. Datang satu persatu dari sahabat, menyambut, memeluk Sayyidina Bilal, memandang Bilal pun mereka ingat Rasulullah. Ketika Sayyidina Bilal sampai ke pusara Rasulullah, beliau menangis di hadapan kubur Nabi Muhammad. Beberapa saat kemudian setelah beliau selesai berziarah, datang para sahabat satu persatu. Sayyidina Umar berkata, wahai Bilal, tolong sempatkan waktu untuk engkau azan, agar aku ingat zaman dikala ada Rasul di tengah-tengah kita. Jawab Bilal, maaf wahai Khalifatul Rasulillah Amirul Mukminin Sayyidina Umar,
Saya sudah janji setelah sepeninggal Nabi saya nggak mau azan. Sebab setiap kali azan saya ingat Rasulullah. Maaf, bukan saya mau menolak, tapi saya sudah janji. Datang ketika itu Sayyidina Utsman dengan permintaan yang sama, Bilal pun menolak. Hingga datang kedua cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidi syabab ahlil jannah, tuan para pemuda kelak nanti di surga. Beliau datang mendatangi Bilal. Dalam riwayat Sayyidina Hasan, asbahun nas bi Rasulillah. Orang yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad adalah Sayyidina Hasan. Dan apabila badan yang paling mirip dengan Rasulullah adalah Sayyidina Husain. Kedua raihanatun Nabi ini datang kepada Bilal berkata, wahai Bilal, lantunkanlah azan. Kami ingin mendengar agar kami teringat datuk atau kakekku Rasulullah. Ketika datang dua cucu Rasulullah tersebut, Sayyidina Bilal menangis. Beliau ingat setiap kali Rasulullah berjalan, Sayyidina Hasan diletakkan di pundak sebelah kanan, Sayyidina Husain diletakkan di pundak sebelah kiri. Kemudian beliau berjalan, para sahabat mengatakan, ya Hasan wa ya Husain, ni'mal jamal jamalukuma. Seindah-indahnya tunggangan adalah tungganganmu. Kau menunggang paling afdolnya makhluk Allah, bahkan imam Nabi dan para Rasul, beliau Nabi Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah, wa ni'mar raqib huma. Dan seindah-indahnya penunggang adalah Hasan dan Husain. Mengingat hal tersebut, Bilal nggak bisa nolak lagi. Kalau kau yang meminta, aku nggak akan pernah untuk menolak. Maka naik Bilal ke menara Masjidin Nabawi. Ketika Bilal naik, belum Bilal azan, Sayyidina Umar sudah menangis. Ingat, di saat ketika Bilal sudah naik menara, senantiasa Rasul SAW beliau sudah ada di tengah masjid untuk melaksanakan sholat. Maka seakan-akan Sayyidina Umar mencari Rasulullah di masjid. Apa ada Rasulullah di masjid? Karena aku lihat Bilal sudah di menara. Maka ketika Bilal mengatakan Allahu Akbar, dojjatil Madinah. Semua orang penghuni Madinah, sahabat sahabiah, mereka keluar. Hingga di antara mereka berkata, ayah ya Rasulullah. Apa hidup kembali Rasulullah? Apa datang kembali Rasulullah? Maka getaran tangisan di kota Madinah mengingatkan para sahabat dengan Rasulullah. Ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, gak sedikit dari para sahabat ughsyi'a alaih, mereka pun pingsan mengingat Rasul dan mengatakan wa ya Muhammad, ya Rasulullah. Maka ketika Bilal mengatakan wa asyhadu anna Muhammad, ketika Sayyidina Bilal menyebut nama Nabi Muhammad, Bilal pun gak meneruskan adzan wa ughsyi'a alaih, beliau pun pingsan saking cintanya dan rindunya dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Getar nangisan di kota Madinah karena kecintaan mereka semua dengan Nabi besar Muhammad. Para hadirin, para rawuh, apa pernah kita sekali dalam umur hidup kita meneteskan air mata karena kerinduan kita kepada beliau Nabi Muhammad? Apa pernah kita nggak bisa tidur suatu malam karena cinta dan rindunya kita dengan beliau Nabi Muhammad? Kalau tidak, ingat perkataan Rasul kepada Bilal, mahadzal jafa, renggang antara kita dengan Nabi Muhammad. Kosong hati kita dari kecintaan beliau Nabi Muhammad. Kemana nur kanjeng Nabi Muhammad di hati kita? Yang para ulama mengatakan, lau ghaba anni nuru Muhammad walau lahdah ma a'adatu nafsi minal muslimin. Kalau sudah nur Nabi Muhammad hilang dari hati kami sudah bukan pantas untuk mengatakan orang muslim. Karena saking cintanya mereka dengan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, para hadirat, para pecinta kanjeng Nabi Muhammad, lan mugi-mugi dicintai kanjeng Nabi Muhammad. Wa ya syauqa li ahbabi, dawuh kanjeng Nabi, alangkah rindunya aku dengan orang-orang yang mencintaiku. Sahabat berkata, alasna ahbabak ya Rasulullah, bukankah kami ini pencintamu? Qala Rasulullah, la bal antum ashabi, bukan, kalian para sahabatku. Ahbabi, orang yang betul-betul cinta kepadaku. Qaumun
ya'tuna min ba'dikum, kaum yang datang setelah kalian, yu'minuna bika imanikum walam yarawni, mereka adalah orang yang beriman seperti engkau beriman kepadaku wahai sahabat, tapi mereka belum pernah memandangku, belum punya kesempatan untuk memandangku. Aku rindu dengan mereka. Bukankah kita yang dirindui oleh Rasulullah? Bukankah itu yang dimaksud oleh Nabi adalah kita yang berkumpul di majelis mulia ini melantunkan solawat, lantunan solawat kepada Nabi besar Muhammad, syama'il Nabi Muhammad, peringatan hari lahirnya Muhammad. Bukankah kita yang dirindukan oleh Nabi Muhammad? Wa ya syauqa li ahbabi, mugi-mugi kerinduan kita kepada Nabi Muhammad dibalas dengan kerinduan beliau kepada kita dan dipertemukan kelak nanti di haud, di telaga Kautsar bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Mugi-mugi kula lanjut dengan sedaya mlebet swarga sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Air putih. Saking enake ceramahe niku sampai kelalen banyu. Para rawuh, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dawuh Kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, sedaya umat niki bakalane mlebet swarga sareng Kanjeng Nabi. Amin. Illa man aba, kecuali sing moh. Sahabat nggih gumun, lho dijak mlebet teng swarga sareng Kanjeng Nabi kok nolak. Napa wonten kenikmatan yang lebih mulia dan lebih besar dari masuk surga bersama Nabi? Masuk surga aja sudah nikmat, apalagi bersama Nabi Muhammad. Kata Rasul, illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga bersama Nabi. Pak, Bu, kula lanjut dengan sedaya nek ditawani kenikmatan dunia yang ringan saja enggak nolak. Napa meneh swarga? Mangkane gumun niku sahabat. Nek jenengan nggih Pak ditawani omah anyar Pak, purun napa mboten? Bu, jenengan ditawani montor anyar purun napa mboten? Pak, jenengan ditawani bojo anyar purun napa mboten? Jawabe teng jero ati ya nggih. Kenikmatan yang seperti itu aja kita nggak nolak. Lah kok sekarang ada orang ditawari swarga nolak? Illa man aba. Faman ya'ba ya Rasulullah? Siapakah mereka yang enggan masuk surga bersamamu ya Rasulullah? Dawuh Kanjeng Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku kelak insyaallah akan masuk surga bersamaku. Wa man asani, tapi barang siapa yang menolak, barang siapa yang maksiat, barang siapa yang melanggar perintah Rasulullah, faqad aba, maka orang itu adalah orang yang enggan masuk surga. Coba kita lihat sirah hadis ini. Rasul begitu sayang dan cinta kepada kita sampai beliau menyebut neraka buat umatnya nggak mau. Semestinya man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Barang siapa yang maksiat kepadaku masuk neraka. Mestinya ngoten. Tapi Rasul nyebut neraka buat umatnya nggak mau. Yang taat kepadaku masuk surga, yang nggak taat atau yang maksiat kepadaku adalah orang yang enggan masuk surga bersamaku. Nyebut neraka buat umatnya beliau nggak mau. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena Rasul itu ikut merasakan penderitaan apa yang dirasakan umatnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, la yusaku ahadukum min syaukatin illa wa ana ajidu alamaha. Dawuh Kanjeng Nabi, umatku jangan lagi masuk neraka. Seorang di antara mereka ada yang tertusuk duri, aku merasakan ikut pedihnya. Itulah beliau Nabi besar Muhammad. Sayang, azizun alaihi ma'anittum,
harisun alaikum. Beliau selalu berupaya agar kita semua masuk surga, mendapat hidayah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ketika ditawari oleh Allah, apa yang kau ingin wahai Muhammad, aku akan beri sampai kau ridho. Jawaban Kanjeng Nabi nopo? Idzan la ardha ahadan min ummati finnar. Kalau itu pemberianmu ya Allah, maka aku tidak ridho, belum puas kalau ada seorang dari umatku masuk neraka ya Allah. Setiap umat beliau Nabi Muhammad harus masuk surga. Itulah haris, itulah keinginan beliau Nabi besar Muhammad. Tapi yang mengherankan, ada yang diajak ke surga tapi nolak. Siapakah mereka? Ya beberapa hadis Nabi yang sudah dimulai dari awal hadisnya dengan perkataan la yadkhulunal jannah, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah. Hadis Nabi kalau sudah diawali dengan nggak masuk surga, nggak masuk surga adalah orang-orang yang enggan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Maka siapakah mereka yang dikatakan Nabi la yadkhulul jannah? Monggo, ada beberapa hadis. Pun subuh napa dereng niki? Jam 11 seprapat nggih, tasik wonten penceramah. Jadi saya singkat sedikit. Kiai Dhafir pun dugi. Masya Allah. Ngapunten nggih Kiai. Masya Allah. Semestinya beliau dulu yang lebih tua. Masya Allah. Nggih kula partai tambahan mawon nggih.